Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu wa sallam alaihi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nikmatan magnun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala ungkapan puji dan rasa syukur tidak henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mengawali 1 Juni tahun 2025 atau yang bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Insya Allah dalam hitungan 5 hari ke depan kita bersama-sama akan menyambut Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita, sehingga kita bersama-sama dapat menunaikan ibadah kurban. Amin ya rabbal alamin. Salam teriringan salat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengamalkan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Harapan kita mudah-mudahan yaumil qiyamah kelak kita sebagai umatnya kita bersama-sama mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan pengurus DKM Masjid Al-Istiqomah, yang saya hormati akhirul kiram Ustadz Jaka, kemudian orang tua kita Ustadz As-Sayyid Saifullah yang telah memimpin pelaksanaan sholat subuh kita secara berjamaah, para asatid wal asatidah, para hujaj, para alimil ulama, tokoh masyarakat yang tidak kami sebutkan namun tak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada ibu bapak hadirin jamaah sekalian. Ibu bapak, kita alhamdulillah hari ini berada di hari Ahad. Ahad ini merupakan Ahad di mana masuk dalam kategori hari-hari yang diagungkan Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ahmad dan Abu Dawud, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayamin al-amal shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah yang dilakukan oleh seorang hamba mengalahkan melebihi kecintaannya Allah kepada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi ibu bapak hadirin sekalian, kita hari ini berada di hari-hari terbaik dalam Islam. Seandainya setahun ada 365 hari, dan hari ini hari kelima hadirin sekalian masuk dalam rangkaian 10 hari yang diagungkan Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Jadi tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah yang kita lakukan melebihi kecintaan Allah kepada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin a'dham." Tidak ada hari yang lebih agung yang mengalahkan keagungan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau seandainya sekarang Ahadnya agung,
Seninnya agung, Jumatnya agung. Hadirin yang sekalian, di dalam Islam 365 hari, setahun itu 12 bulan, ada 10 hari. Yang 10 hari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayamin a'zam." Tidak ada hari yang lebih agung yang mengalahkan keagungan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, hadirin yang sekalian, kita sekarang baru berada di tanggal 5. Jadi, ini masih masuk dalam rangkaian hari-hari agung. Dan bahkan hari yang sekalian, kita mungkin tidak sadar, ini bulan Dzulhijjah, bulan haji. Kemarin Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, ini merupakan masuk dalam kategori arba'ati asyhuril hurum. Masuk dalam kategori 4 bulan haram, 4 bulan suci. Nabi biasanya seandainya berada di bulan-bulan haram, di bulan-bulan suci, Nabi itu akan melakukan gencatan senjata. Seandainya ada pertikaian konflik, Nabi islah, Nabi damai. Nah, maka hadirin sekalian, ini masuk dalam kategori bulan-bulan haram, bulan-bulan suci. Ibu bapak melakukan dosa kemaksiatan, mengotori kesucian bulan suci, dosanya pun lebih gede. Jadi ini bulan-bulan suci nih, ini bulan-bulan haram. Kita jaga kesuciannya. Lisan kita jaga kesuciannya, mata kita jaga kesuciannya, hati kita jaga kesuciannya, termasuk kita jaga kesucian catatan amal kita dari dosa dan kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan, kemaksiatan, kedurhakaan pada Tuhan, dosanya lebih gede. Hari ini sekalian, sekarang kita berada di bulan-bulan haram, di bulan-bulan suci. Dari kemarin, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Hari ini sekalian, ini pengantar. Hadirin jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah kita baru saja mendirikan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah adik-adik datang, ibu-ibu rame, bapak-bapak banyak. Hadirin jamaah sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Nabi? Inna athqalas salah 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Laula ya'lamuna ma fihi ma la'atuhuma warhabwa. Apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna athqalas salat, sesungguhnya salat yang paling berat, sesungguhnya salat yang paling jadi beban bagi orang-orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Laula ya'lamuna ma fihi ma la'atuhuma warhabwa. Niscaya mereka tahu betapa besar pahala yang ada pada kedua waktu sholat tersebut, niscaya mereka akan datang meskipun dengan merangkak. Ibu bapak, seandainya orang-orang tahu betapa besar gedenya pahala sholat isya dan sholat subuh, pasti mereka akan tetap datang ke masjid meskipun dengan merangkak. Mungkin bahasa Bantenannya mah ngesot juga didatengin. Ya, masih ngerti ya orang Bantenan yang ngesot ya. Jadi hari jamaah sekalian, tuh gede pahalanya. Dan hari jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa hadir. Hari jamaah sekalian, karena tema yang diberikan oleh Takmir, ya, Pak Lurah, Bapak Haji Romi Amiruddin mengkontak. Temanya tentang sedekah. Hadir jamaah sekalian, saya ingin bercerita pada kesempatan subuh kali ini. Cerita ini menjadi salah satu dari asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Quran surat Qaf ayat 22. Begini ceritanya hadirin jamaah sekalian. Nabi SAW pernah ketika mengimami salat subuh kayak kita barusan. Nabi harinya sekalian, sebagaimana biasa kebiasaan Nabi, tradisi Nabi, budayanya Nabi, Nabi sebelum mengimami sholat itu dimulai, Nabi mengabsen sahabat. Jadi kalau seandainya Nabi jadi imam harinya sekalian, dicek tuh sahabatnya satu-satu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, Said Al-Khudri, Abu Hurairah,
aina Sya'ban. Nabi melihat ke pojok kanan paling ujung, Nabi menoleh, aina Sya'ban, mana Sya'ban. Berdasarkan riwayat ini hadirin sekalian, kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu hafal dengan sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad itu hafal dengan sahabat-sahabat mereka. Dan yang kedua hadirin sekalian, Nabi kalau seandainya sebelum mengimami sholat, memulai takbirnya dalam sholat berjamaah, Nabi pastikan itu saf barisannya. Dicek satu-satu, Abu Bakar ada, Umar ada, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah. Itu mana itu? Sya'ban, aina Sya'ban. Hari ini sekalian, ternyata ada sahabat Nabi yang namanya Sya'ban, itu punya kebiasaan 5 waktu berjamaah ke masjid, kalau seandainya ngambil tempat saf barisan dalam sholat, selalu di pojok kanan. Saking menjadi kebiasaan, Nabi sampai hafal, aina Sya'ban, mana itu Sya'ban, gak kelihatan. Nah hari ini sekalian, dari ini kita juga bisa tahu bahwa kita memberikan nama anak, nama cucu, menggunakan nama-nama bulan, nggak apa-apa. Siapa namanya? Sya'ban, nggak apa-apa. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, madhab Hambali. Siapa namanya? Al-Imam Ibnu Rajab. Rajab. Mungkin kalau seandainya ibu-ibu punya anak, punya cucu, siapanya? Siti Nur Ramadhania, lahirnya bulan Ramadan. Lahirnya habis sholat Idul Fitri, siapa namanya? Siti Aida Fitri. Boleh nggak jadi masalah, ada nama Fitri. Kalau laki-laki, siapa namanya? Muhammad Syawaluddin, lahirnya bulan Syawal. Nggak apa-apa, nama-nama bulan nggak jadi masalah, dijadikan sebagai nama. Kalau seandainya di dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Said Sabiq, beliau mengatakan bahwa boleh kita ngasih nama bi asma'il anbiya'i wal mursalin. Boleh kita ngasih nama dari nama Nabi dan Rasul. Siapa namanya? Muhammad Yusuf Kala. Boleh ada nama Nabi Yusuf. Siapa namanya? Siti Marwah Daud. Ada Nabi Daud. Jadi hadirnya sekalian, boleh kita menggunakan nama Nabi dan Rasul. Tapi sekali lagi hadirnya sekalian, Nabi dan Rasul bil lughatil Arabi, dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, jangan pakai nama bahasanya Latin. Siapa namanya? Muhammad Moses. Moses siapa Moses? Musa. Muhammad Noah. Siapa Noah? Nuh. Muhammad Abraham. Siapa Abraham? Ibrahim. Jangan menggunakan bahasanya, dialeknya adalah Arab. Ibrahim, jangan Abraham. Nuh, jangan Moses. Nuh, jangan Noah. Musa, jangan Moses. Yusuf, Yosef. Sulaiman, Solomon, Ismail, Samuel, Daud, David, Mikail, Michael, Syamrun, siapa? Samson, dan seterusnya. Daniel, itu nama Nabi Daniel. Di dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir itu disebutkan Daniel itu adalah salah satu nama Nabi. Ya, Juhana dan seterusnya itu nama-nama Nabi, tapi memang tidak populer. Nah hari ini mas sekalian, boleh. Atau bi asma'il malaikah, boleh juga kita ngasih nama buat anak, buat cucu dari apa? Dari nama-nama malaikat. Siapa namanya? Muhammad Ridwan, boleh malaikat Ridwan. Ya, siapa namanya? Muhammad Jibril, boleh malaikat Jibril. Abdul Malik, ya silakan, gak jadi masalah, malaikat Malik. Ya, tapi kalau saya namanya Israel mah jangan kayaknya. Ya, jangan kayaknya, jelek, kayak serem itu mah serem. Wah, itu Israel udah nyampe tuh Israel, jangan. Kita bisa kabur ini ntar semasjid. Enggak ada temannya dia.
Ini harinya mas kalian, itu. Jadi Nabi sebelum memulai sholatnya, sebelum memulai takbirnya, hadirnya mas kalian, negesin, aina Sya'ban, mana itu Sya'ban? Nabi belum mau memulai sholatnya, sebelum tahu di mana itu sahabatnya, enggak kelihatan berjamaah subuh. Maka boleh nih nanti sekali-kali di Masjid Al-Istiqomah, subuhnya di absen. Bisa Ustaz Jaka? Bisa. Bisa kapok. Gak lagi-lagi dah gue pada dia tanyain mulu kalau kagak nongol. Ini hadiah mas boleh, nggak jadi masalah. Kan kita bisa tahu kemana dia kagak nongol, kemana dia kagak datang, nggak apa-apa. Nah harinya mas kalian, Nabi nanya, aina Sya'ban, mana itu Sya'ban? Nggak ada yang nyaut. Sahabat ada yang nyaut. Arif tuh, ya Rasul, saya tahu rumahnya. Kemudian lantas Nabi SAW memulai sholat subuhnya, sholat subuh selesai, zikir wirid itu singkat, kemudian lantas Nabi beranjak ke rumah Sya'ban. Hadirin jamaah sekalian, Nabi tiba di rumah Sya'ban, itu kapan? Pertengahan duha. Pertengahan duha. Kalau seandainya tadi sholat subuh jam 4.35, jam 4.35 tadi kita sholat subuh, 4:30 dah. Seandainya sholat duha, kalau di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, batas akhir sholat duha adalah ketika onta-onta udah mulai kepanasan, mimara bidil ibil, dari tempat onta menderung. Jadi panasnya gurun pasir, seandainya ada onta yang masih pada rebah, masih pada duduk, dia bangkit. Udah panas tuh padang pasir. Ya kira-kira jam 11 dah. Jadi ibu bapak kalau udah jam 11, 11 seperempat, setengah 12, udah habis itu duha. Nah kalau seandainya misal Nabi SAW dari Masjid Nabawi di Madinah, tiba di rumah Sya'ban pertengahan duha, kira-kira kalau jam berapa itu? Jam 8. Nah kita hitung-hitung nih, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8. 4 jam ada. 4 jam. Hadir jamaah sekalian, Nabi jalan dari Masjid Nabawi di Madinah ke rumah Sya'ban 4 jam. Jalan kaki tuh. Kira-kira kalau ibu bapak jalan kaki ini, nepak kakinya, diayunin kakinya, jalan 4 jam dari PBH nih, kita dari Bantenan nyampe mana kira-kira? Ragunan 4 jam jalan kaki, nyampe apa enggak? Nyampe enggak jalan 4 jam sampai Ragunan? Kelewatan apa belum nyampe? Lewat masih. Bapak-bapak nih yang demen ke pantai Tanjung Pasir yang dekat. Tanjung Pasir kita jalan kaki 4 jam. Bandara Soekarno-Hatta, Neglasari, Kampung Melayu, Kresek lewat, nyampe nggak kira-kira 4 jam? Nyampe. Dari sini ke bandara. Dari sini ke tadi Ragunan, Situ Gintung mah lewat dah 4 jam. Hadir jamaah sekalian, Nabi sampai. Singkat cerita diketok itu pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar istrinya. Lantas kemudian Nabi nanya, aina Sya'ban, mana Sya'bannya? Apa jawaban sang istri? Ya Rasulullah, tidak ada yang menghalangi suamiku untuk berjamaah datang ke masjid, melainkan kematian telah datang. Suamiku telah wafat. Sya'ban telah dikuburkan. Tetapi ya Nabi ya Rasul, suamiku Sya'ban sebelum dia meninggal, dia berteriak dengan 3 teriakan. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang bagus kuberikan? Aduh, kenapa tidak semuanya aku kasih? Ya Nabi, itu suamiku Sya'ban berteriak dengan 3 teriakan. Apa itu maksudnya ya Nabi? Kemudian Nabi SAW membacakan Quran surat Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fabasirkal yawma hadid. Turun tuh ayat. Sungguh banyak di antara kalian yang lalai dalam hal sakaratul maut, dalam hal kematian. Orang ketika mati, orang ketika sakaratul maut itu datang, fakashafna anka ghita'aka,
maka Allah akan mukasyafah, Allah akan singkap tabir yang menghalangi pandangan mata. Wa basarul hadid, dan pandangan mata orang ketika sakaratul maut, ketika ajal itu telah datang, sangatlah tajam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ketika suamimu Syaban berteriak dengan 3 teriakan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Di saat itulah Syaban suamimu ditampakkan oleh Allah sebuah episode kehidupannya. Ternyata langkahnya, ternyata ayunan kakinya bolak-balik berjamaah ke masjid menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Dan disitulah dia berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Seandainya rumahku dengan masjid lebih jauh, tentu surga yang kudapatkan lebih indah. Ada orang masuk surga nyesel. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Seandainya rumahku dengan masjid lebih jauh, tentu surga yang kudapatkan lebih indah. Hadirin jamaah sekalian, ternyata yang pertama, kalau kita ke masjid, kita berjamaah, hadirin jamaah sekalian, tepakkan kaki kita, ini bisa membawa ke surga. Benar, di dalam hadis Nabi mengatakan, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi, apa kata Nabi? Kalau kita ke masjid, hadirin jamaah sekalian, ihdahuma tafutu khati'ah wal ukhra tarfud darajah. Satu langkah menghapuskan dosa, langkah berikutnya ditinggikan derajat. Jadi bapak-bapak hadirin sekalian yang istiqomah berjamaah, satu langkah menghapuskan dosa, langkah berikutnya ditinggikan derajat. Semakin sering kaki kita ayunkan ke masjid, semakin banyak dosa kita diampuni, semakin tinggi derajat kita diangkat oleh Tuhan. Begitu hadirin sekalian. Jadi kalau seandainya kaki kita aja berat ke masjid, bagaimana mungkin kaki kita akan membawa kita ke surga? Hadirin jamaah, sebenarnya orang dengan masjid jauh dekatnya tidak diukur dengan kilometer, tidak diukur dengan meter-meteran, enggak. Orang itu dengan masjid jaraknya hanyalah hati. Orang seandainya hatinya dekat sama masjid, biar katanya jauh tuh masjid, nyampe. Tapi orang seandainya hatinya jauh dari masjid, masjid dekat, agak nyampe. Padahal maka sandung juga nyampe tuh ke masjid. Selemparan batu rumah sama masjid, toa juga di atas genteng rumahnya. Tapi hadirin sekalian, orang seandainya hatinya wa qalbuhu muta'allaqun bil masajid, hatinya emang dekat sama masjid, jauhnya masjid sampai dia datengin. Tapi kalau hatinya emang jauh dari masjid, masjid nempel, nggak nyampe ke masjid. Ini hadirin sekalian, masya Allah, utamanya gede kita berjamaah. Hari zaman kita wudhu belum pada batal, kita masih di masjid di sekarang belum pada keluar. Apa di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi? Malaikat-malaikat yang ada di dalam masjid terus ngedoain kita. Apa doanya malaikat? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Terus sampai kita keluar. Ya Allah ampunin dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah terima tobatnya sampai kita keluar dari masjid. Nih kita nih masih bersila, bersimpu kajian taklim ba'da subuh, hadirin jamaah, malaikat terus ngedoain kita, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah ampunin dia, ya Allah sayangin dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah terima tobatnya sampai kita keluar dari masjid. Untung apa rugi? Untung. Kita subuh berjamaah, johor berjamaah, asar maghrib isya berjamaah. Apa kata Nabi? Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, salatul jamaah tafdalu min salatil fard bi 27 darajah. Salat sendiri dengan salat berjamaah berbanding 1:27 derajat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita dikasih kuota handphone, HP 1 giga dengan 27 giga. Mana yang kita ambil? 27.
Ibu bapak dikasih duit 1 juta dengan 27 juta. 27 yang kita ambil. Ibu-ibu dikasih emas 1 gram, 27 gram. Mana yang diambil? 27. Emas lagi 2 juta, lagi segram. 27. Bapak-bapak dikasih sebidang tanah semeter dengan 27 meter. 27 yang kita kejar. Sya'ban nggak pernah terlambat berjamaah. Coba bayangkan. Hadirin jamaah sekalian, itu Sya'ban. Berarti kalau sananya sholat subuh jam 4.30, Sya'ban ninggalin rumah jam berapa? Lah jam 2 udah berangkat. Masjid kan masih jarang zaman dulu. Nih, besok kita insya Allah Idul Adha 10 Dzulhijjah jatuhnya hari Jumat. Itu kan ada hadis-hadis tentang rukhsah tidak sholat Jumat. Walaupun sunnahnya tetap sholat Jumat. Ada dispensasi, nggak apa-apa nggak sholat Jumat. Kenapa itu hadisnya keluar? Gara-gara ada orang yang rumahnya jauh-jauh, masjid jarang. Ya Nabi, kita nunggu johor kelamaan, nunggu jam 12 masih lama, kami pulang aja dah. Apa kata Nabi? Fa'adintu lahu, aku izinkan kalian balik. Tapi kalau kalian lebih suka nunggu nih, pagi sholat Id, Jumat masih lama, fantadir, nunggu aja dah di sini. Silahkan nunggu di sini. Begitu. Jadi orang-orang Arab awali Badawi yang rumahnya di pelosok, di dusun, di pedalaman, jauh. Kalau sampai bolak-balik, pagi datang, pulang dulu, terus datang lagi jauh, panas. Panasnya Arab lebih panas daripada parung serap. Ini tandus, gersang, kering, hawa iklim beda. Sekarang aja jamaah haji, berapa panasnya? 41 derajat. Lagi sedang panas-panasnya ini. Nah harinya mas kalian, tuh Sya'ban. Jauh, nggak pernah ketinggalan, nggak pernah masbuk. Ternyata bolak-baliknya, berjamaahnya ke masjid, langkah kakinya berbuah surga. Ini yang pertama. Yang kedua hari jamaah sekalian, apa teriakan Sya'ban? Teriakan Sya'ban yang kedua adalah, aduh, kenapa tidak yang bagus kuberikan? Jadi harinya mas kalian dibuka lagi sama Allah sebuah episode, sebuah tayangan ketika Sya'ban berangkat ke masjid di waktu malam. Dinginnya malam menusuk tulang. Keluarlah Sya'ban. Ternyata di tengah jalan Sya'ban menjumpai seseorang yang sedang menggigil kedinginan. Lantas kemudian mantelnya, jaketnya dilepas. Diselimutilah tubuh orang yang sedang menggigil kedinginan. Kemudian dia papah, dia bawa kemana? Ke masjid berjamaah. Ternyata hadir jamaah sekalian, sedekah pakaian, baju yang diberikan Sya'ban menolong orang berbuah surga. Ibu bapak, bapak-bapak berangkat kerja ke kantor. Biasanya yang namanya baju, cakepan jaket yang di luar, apa baju buat kerja di dalam? Kan baju yang dipakai buat kerja. Apa kemeja, apa batik, di dalam. Luarnya mah jaket. Jaket kita kena debu, jaket kita kena asap, jaket kita kena cipretan tuh kalau seandainya lagi becek habis hujan, kebancretan. Taruh di mana? Taruh di motor, dibawa masuk. Enggak, jaket mah. Ternyata harga sekalian yang diberikan di Sya'ban, mantelnya, jaketnya, baju luarnya, diselimuti itu orang yang menggigil kedinginan. Dan ternyata harinya sekalian sedekah pakaian yang diberikan Sya'ban berbuah surga. Apa kata Sya'ban? Aduh, kenapa tidak yang bagus kuberikan? Seandainya yang bagus kuberikan, tentu surga yang kudapatkan lebih indah. Jadi ibu bapak, kita punya baju nih, punya sarung, punya mukena, punya gamis, ibu-ibu bagi ke saudara kita. Masjid Al-Istiqomah melakukan donasi untuk korban terdampak tsunami. Di mana? Di Sumur, Pandeglang, Banten. Bagi jamaah yang memiliki pakaian layak pakai, dapat dikumpulkan kepada panitia. Donasi kami tutup tanggal 31 Juni 2025. Hadirin jamaah sekalian, apa yang kita kasih? Baju yang kita demen, baju yang kita masih suka.
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah dalam Quran, kita belum dapat dikatakan berbuat kebaikan yang sempurna sebelum kita memberikan apa yang kita cinta buat orang. Ibu-ibu, ini ada kumpulan baju-baju buat baksos. Ini yang dikasih apa? Baju dasar kancing 5 putus 4. Jangan. Di rumah aja kita udah nggak pakai. Ini dikasih adalah baju dasar kancing 5 putus 4. Jangan. Bapak-bapak, ini baju gamis, baju koko, baju batik, kemeja yang cakep yang kita masih pakai. Tuh, kita kasih. Kita pakai sarung yang bermerek, yang cakep dipakai, kita berikan. Merek Mangga, merek Wadimor, merek BHS, merek Atlas, Gajah Duduk, cakep. Ini apa yang dikasih buat orang? Gajah celentang, gajah tengkurap, jangan. Gajahnya gajah duduk, itu masih bermerek. Tapi kalau mereknya gajah celentang, gajah tengkurap, jangan itu mah. Mereknya yang merek beneran, cakep tuh, kasih ke orang. Hadirin jamaah, kata Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah, dan termasuk disampaikan oleh Buya Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar, mengomentari tafsir Quran surat Qaf ayat 22. Apa kata Quraisy Shihab? Orang kalau meninggal, orang kalau saatnya detik-detik ajal itu akan datang harinya sekalian, fakasyafna anka ghita'aka, mata itu mukasyafah, mata itu disingkap oleh Allah. Maka pandangan orang-orang sebelum meninggal, ibu bapaknya mas sekalian, melihatnya bukan lagi pandangan dunia. Tuh ada kipas, tuh lampu gantung, tuh ada lampu, ya, itu ada jam digital, ada AC, bukan lagi pandangan dunia. Tapi kata Prof. Quraisy Shihab dan juga kata Buya Hamka, yang dilihat adalah hal-hal yang gaib, yang dulu dihalangi oleh Allah, yang dulu ditabir oleh Allah, yang dulu dihalangi oleh Allah. Penghalang itu Allah buka, mukasyafah, hijabnya Allah buka. Apa yang dia lihat? Malaikat itu gede. Makanya kita nih orang Bantenan, kita orang Pondok Aren, ibu bapak jamaah sekalian, sering kita ngedapetin orang-orang tua kita. Nya pengen pulang, no, udah diajak, no. Oh no, dipanggil-panggil, nya pengen pulang. Apa kata anaknya? Nya pengen kemana sih, nya? Nih anak cucu mantu udah pada ngumpul, emang mau pulang kemana? Enggak, nya pengen pulang, no, udah disamper, no, udah dijemput. Ada yang begitu? Ada. Baba takut, ono siapa sih gede banget berdiri, ono jongkot gede banget hitam, siapa sih? Dia kepal tangannya, dia menggigil tubuhnya, terbelalak matanya. Ada nggak yang ketakutan? Ada. Jadi bener kata Buya Hamka, bener kata Quraisy Shihab, orang kalau sedang menjelang kematian yang namanya sakaratul maut, mata itu dibuka sama Allah. Jadi bener tuh omongan-omongan orang tua kita. Kan kalau kita mah nyebutnya, wah udah koslet nih nya, udah koslet di babak nih, ngomongnya udah ngaco. Bukan ngaco, emang begitu kata ayatnya, begitu kata Qur'annya, mukasyafah Allah berikan. Nah jadi termasuk Sya'ban. Yang kedua, dibuka oleh Allah sebuah episode tayangan. Ternyata ketika berangkat di waktu malam, dinginnya malam hingga menusuk tulang, ada orang menggigil kedinginan, diselimuti tubuhnya. Ternyata pakaian yang diberikan Sya'ban berbuah surga. 3. Apa yang ketiga? Sya'ban berteriak, aduh, kenapa tidak semua aku kasih? Apa harinya mas kalian? Ternyata saat itu Sya'ban ditampakkan oleh Allah sebuah momen, sebuah episode. Ketika Sya'ban sedang asyiknya sarapan di waktu pagi, melintas di hadapannya orang yang kelaparan meminta makan. Tuan, saya belum makan. Tuan, saya lapar. Kemudian lantas hadinya mas kalian, Sya'ban merobek rotinya. Orang kalau di Arab rotinya gede apa kecil? Gede. Ibu bapak yang haji, yang umroh, coba lihat roti-roti di Arab lebar, dibelah 2. Separuh untuk Sya'ban, separuh untuk peminta-minta. Susu yang di gelas dituang, sebagian untuk Sya'ban, sebagian untuk sang peminta-minta.
Dan harinya mas sekalian, ternyata sedekah makanan yang diberikan Sya'ban berbuah surga. Dan di saat itu Sya'ban berteriak, aduh, kenapa tidak semua kuberikan? Seandainya semua kuberikan, tentu surga yang kudapatkan lebih indah. Tuh hadirin jamaah sekalian, maka sedekah makanan, ibu-ibu memberikan takjil hidangan ketika berbuka puasa di bulan Ramadan, itu berbuah surga. Man fatara shaiman kana mithlu ajru fa'ilih. Dalam hadis Nabi mengatakan, orang yang memberikan hidangan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Satu orang kita kasih, pahalanya satu. 5 orang kita kasih, 5 pahala orang kita dapat. 50 orang semasjid kita berikan, 50 pahala orang kita peroleh, tanpa mengurangi sedikit pun orang yang berpuasa. Makanya ibu bapak, umroh Ramadan itu di Mekah, di Madinah, di Nabawi, yang namanya takjil melimpah. Banyak para muhsinin, orang pada sedekah makanan. Jadi ibu bapak jamaah sekalian, itu sedekah luar biasa. Nah oleh karena itu ibu bapak ini sekalian, orang kalau seandainya sakaratul maut itu datang benar sebagaimana peristiwanya Sya'ban, sakit. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim? Inna lil mauti lasakarat, sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratul mautnya. Ayam disembelih kelabakan, sapi dipotong kelojotan, ada hewan aja, binatang ada sakaratul mautnya, apalagi manusia. Makanya doa-doa yang sering kita baca, apa doa kita? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan, ya Allah ringankan kami menghadapi sakaratul maut. Begitu hadirin jemaah sekalian. Besok di sini al-istiqomah motong sapi di mana? Oh di leher. Pinter udah semua. Ya al-istiqomah motong sapi di leher. Tuh Ustaz di parkir, lah motong sapi di parkiran mah nggak mati. Motong sapi di leher. Besok bilang nih sama penjaga, Pak Haji yang luka motong jangan pakai sendal. Motongnya jangan pakai sendal, pakai golok. Yang motong sapi, motong kambing pakai sendal mah nggak buntung tuh leher. Jadi hadirin sekalian, ini pelajaran yang kita bisa ambil. Jadi hadirin sekalian, penyesalan itu adanya kapan? Penyesalan itu adanya di akhir. Maka dari itu yuk mari selama kita masih hidup, badan kita masih gagah, tubuh kita masih kekar, yuk kita mari beramal soleh. Salah satunya diantaranya adalah sedekah. Jadi ternyata sedekah yang kita berikan berbuah surga. Dan harinya sekalian, apa doa orang yang meninggal? Dikubur, dipendam dalam tanah, seandainya dia bisa bangkit balik ke dunia, apa yang mereka minta? Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu aku minas salin. Ya Allah, balikan aku ke dunia walaupun sesaat, walaupun sebentar. Fasaddaqu aku minas salihin, agar aku termasuk hamba-hambamu yang saleh. Pengen sedekah, balik ke dunia sedekah, balik ke dunia pengen infak sebentar aja ya Allah. Makanya di dalam Islam nggak ada tuh orang kalau udah mati balik ke dunia, siapa ini? Gua babalu, gua ngkong lu. Minta apa mbak? Kopi hitam. Nggak ada itu. Minta kopi pahit nggak ada dalam Islam. Tapi orang seandainya pun meninggal balik ke dunia, di cuma satu mintanya, fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, balikin aku ke dunia, aku ingin bersedekah agar aku termasuk hambamu yang soleh. Hadirin jamaah, tidak ada balasan amal, tidak ada pahala yang Allah tampakkan langsung di lubang kubur, melainkan pahala sedekah yang telah kita berikan. Orang haji, orang umroh, orang puasa, orang tahajud, hadirin jamaah sekalian, dengan sedekah, sedekahlah yang akan menerangi kubur kita. As-sadaqatu burhan, sedekah itu penerang, menjadi cahaya di kuburan. Makanya hadirin jamaah, kalau pengen terang kuburnya, kita harus gemar berinfak, bersedekah. Anfik unfik alaik. Kalau kita berinfak, insya Allah Allah akan berinfak pada kita. Nggak bakal kurang, nggak bakal habis ketika kita berinfak. Tetapi Allah akan tambahkan sedekahnya, infaknya
harta rezekinya kepada kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadirin mas sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan. Jangan sampai penyesalan itu adanya belakangan. Tetapi mari hadirin mas sekalian, kita istiqomah, belajar dari keistiqomahan Sya'ban. Yang pertama adalah istiqomah salat berjamaah. Meskipun jauh itu jaraknya, tetap kecintaannya kepada masjid, jauh pun tetap didatangi. Yang kedua, jangan segan-segan. Jangan setengah hati ketika kita memberikan pakaian yang layak untuk saudara kita. Jangan kita berpikir 2-3 kali memberikan sedekah makanan untuk orang-orang yang kelaparan dan membutuhkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah harmoniskan rumah tangga kita, Allah jadikan putra putri kita salih dan salihah, dan kita berharap saling Allah wafatkan kita, Allah wafatkan daripada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nasrullah wa fatun qarib. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin.